ain walaman ila ma'alum qala musannifun rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bihi. Maka lan teman-teman riwayatkan kita di Sunanil Baihaqi dalam kitab Sunan Baihaqi ma ing riwayat yak tadi kang naterapi apa ma ing riwayat kultuhu kang wis ngucap ingsun ing ma, yaitu dalam hadis riwayat Al-Baihaqi menguatkan sesuai dengan pernyataan kemarin yang Ghazali Imam Nawawi tentang apa zikir-zikir yang dibaca saat menggiring jenazah. Wa mamana pun utawi penggawean yaf'alu kang aga ing masapal jahalatu wong bodho-bodho minal qiraati saking maca Quran alal janazati ing atase jenazah di Dimasko ing dalem kutha Damaskus asimatu Syam, ibu kota Syam, Damaskus Dimasko wa ghairi halan liyane Dimas kon yang qiraati saking qiraati saking wacanan bitam titi kelawan dawa-dawake wa akhrajil kalamilan ngetokaken gunuman an mau di saking anda saking panggonane kalam faharamun mongko iku haram biijma'il ulama iklan sepakate para ulama. Kemarin dijelaskan bahwa ketika menggiring jenazah supaya tidak keras-keras bacaannya, seperti riwayat hadis Imam Baihaqi ketika Imam Hasan Al-Basri menggiring jenazahnya Imam Nadir bin Anas, itu ulama tabi'in. Ini Ash'as bin Sulaim riwayat hadis mengatakan ini layuk jibuni illa asau sautan bil janazah. Tidak ada suara, semuanya khusyuk karena mengiring jenazah mereka tafakur tadabbur. Kata Nabi itu bakafa bil mauti wa'idun. Cukup kematian itu sebagai nasihat, sebagai mau'izah. Tidak perlu banyak kata, mati kematian itu sudah menjadi mau'izah, cukup. Nah ini sini Imam Nawawi menyinggung beberapa kelakuan yang dilakukan oleh beberapa kaum muslimin di wilayah Damaskus dan yang lain itu ketika menggiring jenazah malah membaca qiraah dengan dipanjang-panjangkan seperti qorik itu, bahkan sampai memanjang-manjangkan mat melebihi dari aturan mat, harusnya hanya berapa huruf, berapa harokat, baca panjang untuk lagu-lagu itu menyalahi kaidah tajwid, menyalahi kaidah cara membaca Al-Quran. Ini faharamun, itu haram sama ikhrajul kalam an maudhihi, haram menurut sepakatnya ulama. Juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Tibyan juga disinggung.
Beliau menukil pendapatnya Imam Mawardi bahwa membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang lahan akhirnya kadang melafalkan Al-Quran tidak sesuai sigot atau memperpanjang harokat atau memperpendek yang harusnya dibaca panjang atau memperpanjang yang harusnya dibaca pendek dan lain-lain untuk tujuan lagu-lagu yang dia tidak didengarkan. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghairu dzi iwaj. Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab yang tidak ada penyimpangan, tidak boleh dilahan dielok-elokkan dengan tujuan lagu-lagu tetapi merusak aturan membaca Al-Quran. Semakin bagus didengarkan, semakin rusak lahannya itu kadang. Ini adalah termasuk musibah apalagi sampai sekarang. Sebagian orang-orang bodoh menganggap itu baik, padahal itu haram. Apalagi dibaca pas menggiring jenazah. Di sini kayaknya nggak ada. Entah kalau di daerah lain. Ketika menggiring jenazah kok membaca Al-Quran dengan qiraah. Waqat audhah tulan teman-teman jelasna ingsun kubhahu ing alane ma yaqalul jahalah. Wa qala dza tahrimi lan abote keharamane ma yaqalul jahalah. Zahirnya bagus baca Al-Quran, tapi di situ ada racun, ada jebakan iblis. Seperti dalam kitabnya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu maulid Nabi bisa jadi haram. Padahal maulid Nabi baik, bagus. Bukan karena seperti orang Wahabi Salafi yang mengharamkan maulid, tidak. Bisa jadi haram itu karena kalau tidak dibatasi antara laki-laki dan perempuan, hanya yang hamil disuruh dicampur laki-laki perempuan, haram. Jadi ada sesuatu yang membuatnya haram. Baca Al-Quran ini gak haram, sunnah bagus, tapi kalau menggiring jenazah dengan cara lahan itu bisa jadi haram. Maulid Nabi itu sunnah bagus, tapi di situ ada ikhtilat laki-laki perempuan, apalagi acara bersolawat. Ya bagus itu, tapi kadang sampai joget-joget bisa jadi haram. Lebih itu jebakan iblis. Tujuannya mau melawatan malah joget-joget, malah selalu semangatnya bawa bendera, joget-joget, haram. Jebakan iblis. Makanya membuat orang lebih semangat mencari atau melakukan sesuatu yang kurang utama, meninggalkan yang lebih utama demi sebuah kesunahan. Kadang orang terlalu semangat maulid, tapi kalau ngaji baca kitab enggak mau datang. Orang lebih semangat sholawatan, kadang enggak mau ngaji yang wajib. Itu jebakan iblis. Baca Al-Quran yang benar dengan tartil, dengan cara yang tadi yang benar nggak dilakukan, tapi ketika ada satu acara ini malah dilagu-lagu dengan tujuan memperkindah tapi merusak aturan tadi, jadi haram. Sama ini maulid Nabi yang aslinya sunnah penuh keutamaan bisa jadi haram karena berbaurnya undangan laki-laki perempuan tanpa batas.
bukan kesunahan, bukan wajib. Jadi kata Imam Al-Ghazali, di satu daerah yang kesunahan itu menjadi ciri orang-orang fasik, tinggalkan. Tapi tidak mungkin kalau perkara wajib menjadi ciri orang fasik, tidak mungkin. Tapi kalau sunnah mungkin. Contoh, sunnah Nabi itu menyemir rambut merah, itu sunnah Nabi memang. Menyemir rambut kuning, itu sunnah Nabi dan para sahabat. Tujuannya ketika perang terlihat lebih muda, lebih gagah, membuat takut orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir itu merubah ciptaan Allah yang saat tadinya sudah tua-tua, rambutnya sudah berubah, disemir hitam. Itu haram. Menyemir rambut yang aslinya sudah berubah putih kok disemir hitam, haram. Karena dia seakan-akan tidak ridho dengan qada Allah, dikasih tua. Tidak ridho, pengen muda lagi, dikasih semir hitam. Supaya tidak haram dan supaya tidak sama dengan kelakuan orang kafir, tetap saja bisa terlihat gagah, tidak dengan semir hitam. Hanya Nabi dan para sahabat menyemir rambut jenggot mereka, rambut kepala jenggotnya dengan semir merah, semir kuning. Itu sunnah Nabi dulu. Tetapi kadang di suatu daerah semir merah dan semir kuning itu menjadi ciri orang-orang fasik, anak-anak nakal. Itu preman-preman semir kuning, semir merah. Nah, ketika menjadi ciri orang fasik, tinggalkan. Kalau sunnah mungkin sunnah itu, tapi kalau wajib nggak mungkin. Kata Imam Ghazali, nggak mungkin. Oh, anak-anak nakal sini itu ciri-cirinya rajin sholat 5 waktu, nggak mungkin. Oh, anak-anak sini ciri-cirinya itu, anak nakal-nakal sini rajin puasa Ramadan, nggak mungkin itu. Kalau wajib nggak mungkin. Tapi kalau sunnah mungkin. Rajin mungkin sholatan mungkin, tapi rajin pacaran mungkin itu kalau sunnah. Tapi kalau wajib nggak mungkin. Jadi ketika salah satu ibadah sunnah di situ, di satu daerah menjadi ciri orang-orang fasik, maka tinggalkan. Kalau wajib tidak wajib. Terus sekarang sudah zaman akhir perkara seperti ini, kadang orang menjadi perkara yang tidak jelas. Dimana ciri orang-orang fasik belum sholat tapi seragam tahlilan, mungkin itu mungkin. Tapi nggak mungkin kalau orang nakal kok rajin sholat jamaah. Orang nakal belum adzan aja sudah berangkat tahlilan, mungkin. Karena tahlilan bukan wajib. Wafis koman lan fasike wong tamak kana kang ngongaken dadi kongaman min ingkari saking ingkari ma yaqalul jalah, beratnya keharamannya karena ini. Kata Imam Nawawi, orang-orang yang diam tidak mau mengingkari, dia ikut fasik, tidak mau mengingkari kemungkaran. Falam yungkiruhu mongko orang ingkari sapa manhu ing ma di kitabi Adabil Qur'an, dalam kitab Adabul Qur'an. Namanya juga punya kitab namanya Adabul Qur'an. Di situ beliau menjelaskan tentang itu lebih lengkap tentang keharamannya. Wallahu ta'ala Allah iku al-musta'anu zat kang amrih den suwune tulung, wabilan kelawan Allah at-taufiqu utawi pitutur.
Babu ma babe donga yaqulu kang ngucap ing ma sapa man wong marot kang lewat biklan man apa janazatun jenazah aura audo ningali sapa man ha ing jenazah. Menjelaskan tentang doa, tentang zikir yang dibaca seseorang ketika dia bertemu dengan jenazah atau lewat bertemu dengan jenazah atau dia melihat jenazah. Yustahabu den sunataken apa ayakula ing ngucap sapa wong subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanalladzi maha suci zat kang maha urip alladzi zat Allah la yamutu kang ora bakal mati. Sapa alladzi yang dibaca ketika melihat jenazah, lewat ketemu jenazah, baca subhanal hayyil ladzi la yamut. Maha suci Allah yang maha hidup dan tidak akan mati. Selain Allah semuanya akan mati. Atau subhanal malikil kudus juga boleh dalam riwayat kitab lain yang dinukil Imam Nawawi dalam kitab Majmu' itu subhanal malikil kudus boleh. Maha suci Allah yang maha raja, maha suci. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Anas dari Rasulullah SAW, itu riwayatnya man ra'a janazatan faqala Allahu akbar sadaqallahu wa rasuluhu Allahumma zidna imanan wa tasliman. Doanya itu Allahu akbar sadaqallahu wa rasuluhu Allahumma zidna imanan wa tasliman. Ya Allah, tambahkan kepada kami iman dan keselamatan. Maka orang yang membaca doa itu dan Allahu Akbar sadaqallahu wa rasuluh ketika ketemu jenazah, pahalanya itu dapat itu kutibalahu isrona hasanah, dia akan dicatat 20 kebaikan. Dalam riwayat versi serawinya Abdullah bin Umar itu beda redaksi, yaitu bacaannya hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Sudah sedikit tetapi akhirnya sama doanya, Allahumma zidna imanan wa tasliman. Kalau hafal bahasa Arab, kalau enggak hafal ya bahasa Indonesia atau Jawa. Inilah yang Allah janjikan, semua akan mati. Inilah yang Rasulullah janjikan dan maha benar Allah dan Rasulullah. Ya Allah, tambahkan kepada kami keimanan dan keselamatan. Itu ketika melihat jenazah. Zikirnya tadi subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanal malikil kudus, Allahu akbar, sadaqallahu wa rasuluh, ma wa'adallahu wa rasuluh, boleh. Sadaqallahu wa rasuluh, boleh. Terus ditutup Allahumma zidna imanan wa tasliman. Wa qala mandika sapa al-qadimam Abul Mahasin Ar-Rawyani. Ini Imam Rawyani. Min ashabina saking biro-biro ashab kita mazhab Syafi'i. Di kitab dalam kitab Imam Ar-Rawyani rumani Al-Bahr, kitab Al-Bahr. Lautan maknanya. Kitab yang penuh dengan ilmu, diumpamakan seperti lautan yang penuh dengan apapun itu, penuh dengan ikan, dengan harta, dengan mutiara, air itu juga. Nah,
ilmu disamakan dengan bahr. Yustahabu. Makanya banyak julukan bahrul ummah, lautannya umat. Orang yang berilmunya luas biasanya diperumpamakan dengan laut. Yustahabu den sunataken apa ayat wa yang tadungo sapa wong wa yaqulan ngucap sapa wong. Ini riwayatnya pendapat yang royani dalam kitabnya Al-Bahr. Sunnah orang yang melihat jenazah atau bertemu dengan jenazah berdoa dan berzikir la ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut. Bukan subhanal hayyul ladzi la yamut, tapi la ilaha illallah. La ilaha illallah al hayyu kang maha sugeng alladzi Allah la yamut kang ora bakal mati sapa Allah. Bukan doa dengan subhanal hayyul ladzi la yamut, tapi la ilaha illallah al hayyul ladzi la yamut. Itu riwayatnya Imam Ar-Rawiyani. Fayus tabu mongko den sunataken apa ayat wa yen tandonga sapa wong laha keduwe jenazah. Doakan jenazah itu. Jadi hukum berdiri ketika ada jenazah itu sunnah. Meskipun jenazahnya orang kafir. Itu Nabi pernah ketika ada jenazah orang Yahudi, Nabi ketika duduk dengan sahabat lewat jenazah Yahudi Nabi, dan Nabi itu menyatakan berdiri. Nah, sahabat bertanya, ini orang kafir Nabi, kenapa kita harus berdiri? Sekadar untuk menghormati. Jadi atau mentadaburi bahwa walaupun orang kafir dia juga manusia. Dari segi itu tidak menghormati kekafirannya, tetapi menghormati manusia sama manusia. Walaupun orang kafir, apakah dia bukan manusia? Dia manusia. Jadi menghormati manusianya. Kalau kekafirannya haram kita menghormati. Apalagi kok jenazahnya orang muslim. Fayus tahabu ayat walaha, disunahkan untuk mendoakan ini. Kalau orang muslim ini berarti, kalau orang kafir nggak boleh mendoakan. Haram mendoakan, haram menyolati. Dari utama maksud utama dari sholat mayit itu adalah mendoakan. Nggak boleh menyolati orang kafir, dan juga nggak boleh mendoakan. Wa yusni lan muji sapa wong lalih atas jenazah bil khairi kelan kebagusan. Memuji kebaikan. Sae napa sae orang Jawa. Kalau orang Arab ya isyadu annahu khairun. Saksikanlah bahwa dia orang baik. Ingkanat lamun ana sapa jenazah iku ahlan ahli lisanae maring pengalam. Kalau memang dia memang betul-betul orang baik, tidak apa-apa. Tapi kalau seumpama dia ini orang buruk, waktu hidupnya itu durhaka, maksiat sama Allah, ahli maksiat, ya jangan dipuji kebaikan. Jadi malah ketika diajak memuji, orang-orang nggak mau memuji. Apalagi kalau orang diminta istighfar untuk jenazah itu, sekira orang baik silahkan, saya pun baik atau baik. Kalau dia memang orang baik, tapi kalau dia kira-kira orang ahli maksiat ketika itu ya tidak usah dipuji. Walayu jazifulan, maka ada syarat ingkanat ahlan lisana. Kalau memang dia orang baik, sudah ada lewat kemarin penjelasan tentang itu. Walayu jazifu lan ora kena nglewati wates sapa wong fi sanaihi dalam ngalem man fi sanaihi dalam pengaleme man.
Walaupun disunahkan memuji mayit, tetapi tidak boleh berlebihan. Jadi tidak boleh mencaci mayit, sebutkan kebaikannya kan kemarin sudah ada hadisnya. Tidak perlu kita caci karena mereka sudah mendapatkan balasan apa yang mereka lakukan kita hidup. Kalau kita mencaci mayit walaupun dia waktu hidup ini orang yang ahli maksiat, orang yang buruk, itu justru akan mengkotori lisan kita, malah menambah kita dosa. Dan nggak ada keuntungannya, nggak ada kelebihannya, nggak ada kebaikannya, kecuali orang yang sudah terlalu masyhur keburukannya, kalau tidak disampaikan, nanti orang-orang yang masih hidup dia akan mengikuti kelakuannya. Itu tidak apa-apa. Dijelaskan, nah, contohnya ada Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau Allah sebutkan kejahatannya, Fir'aun dan sebagainya, itu kan tujuan sebagai pembelajaran supaya hidup tidak mengikuti, tidak meniru. Tapi kalau sekira orang yang tidak terkenal ya sudah, tidak usah dibicarakan, tidak ada gunanya. Nah, itu malah nanti bisa merusak amal kita, membuat kita berdosa malah kadang kalau tidak sesuai atau melebih-lebihkan. Nah, itu ketika memuji pun yang harusnya yang hukum asalnya sunnah atau kebaikan tidak boleh berlebihan. Jadi harus dengan timbangan keadilan dalam memuji atau mencela, itu harus dengan keadilan. Babu ma yaquluhu man yudkhilul mayita qabrahu.